Ya, kemarin kita sudah membahas agak sedikit panjang lebar tentang keusangan semantik. Nah, kesalahan mendasar dari keusangan semantik ini adalah bahwa penafsir menerapkan pada satu kata dalam teksnya suatu arti yang pernah dimiliki oleh kata tersebut pada masa lalu. Jadi dengan kata yang sama ternyata mempunyai arti di masa lalu, kemudian juga punya arti di masa yang kini, masa yang sekarang. Tetapi makna tersebut tidak lagi ditemukan dalam rentang semantik kata pada masa itu, pada masa saat ini. Itu artinya bahwa arti dari kata tersebut yang dimiliki kata tersebut di masa lalu itu ternyata artinya sudah usang. Sehingga sekarang kata tersebut menggunakan arti yang baru, yang betul-betul baru, yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan arti yang lama. Jadi sebuah kata yang sama yang dulu pernah dipakai itu belum tentu mempunyai arti yang sama pada saat kata tersebut dipakai saat ini. Nah, kalau kita memperhatikan beberapa khotbah-khotbah yang disampaikan, seringkali juga kita, atau terkadang ya, jangan katakan seringkali ya, terkadang berarti ya sekali-sekali gitu ya. Ya, terkadang ada hamba Tuhan itu mereka mencoba untuk memberikan kepada jemaat gambaran bahwa kata yang dia sekarang ini sedang sampaikan sebagai tekanan khotbah itu memiliki arti-arti yang mendalam. Nah, ternyata arti-arti yang mendalam itu salah satu atau salah duanya adalah arti-arti yang sebenarnya diambil dari arti masa lalu, tetapi yang sudah usang. Nah, karena ketidakmengertian, maka dianggap arti masa lalu yang sudah usang itu masih bisa dipakai untuk kata yang sama. Maka kemudian dia mencomot arti masa lalu, apalagi arti masa lalu itu cocok dengan topik khotbah, maka arti masa lalu dipakai untuk menjelaskan kata itu. Sedangkan sebenarnya kata itu sudah memiliki arti yang baru di zaman yang sekarang ini. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut di dalam penyampaian khotbahnya itu yang disebut dengan kesalahan eksegese berkaitan dengan keusangan semantik. Kalau ini kita kaitkan dengan penginspirasian Roh Kudus, maka tentu kita melihat bahwa Roh Kudus di saat ini ketika dia memberikan sebuah kata sebagai satu inspirasi kepada penulis kitab, maka kata itu adalah kata yang memiliki arti sekarang. Bahwa ketika Roh Kudus menginspirasikan kata tersebut sebagai satu topik atau tema yang akan dikembangkan sebagai satu tulisan, maka kata tersebut hanya memiliki makna yang dimiliki di saat ini. Jadi Roh Kudus sama sekali tidak pernah memiliki konsep menggunakan makna lalu untuk dimasukkan ke masa sekarang. Ya, apa yang sekarang ini menjadi arti sebuah kata, maka itulah yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian ditangkap oleh penulis kitab, dan kemudian makna dan arti yang seperti itulah yang kemudian dikembangkan menjadi tulisan-tulisan. Misalnya surat Paulus, surat Petrus, surat ataupun salah satu dari Injil dan seterusnya. Nah, hal yang sering terjadi adalah ketika arti kata Yunani klasik itu kemudian dipakai untuk memberi arti Yunani di dalam Perjanjian Baru. Ya, ini yang kemudian seringkali menjadi sesuatu yang membedakan ketika kita melakukan eksegese. Kalau kita perhatikan ada satu kalimat di sini yang saya sudah siapkan. Misalnya saja, bahasa Homerik itu merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam karya-karya epik kuno, karya penyair Yunani, Homer. Dan Homer ini memiliki dua karya terkenal, yaitu Iliad dan Odyssey. Nah, Iliad itu karya yang mengisahkan tentang perang Troya dan pahlawan Yunani bahasa Homerik dengan menggunakan bahasa Homerik ya.
Dan dalam Iliad itu memiliki ciri khas dari yang kaya dan puitis. Nah, bahasa Homerik ini memiliki gaya yang kuat. Penggunaan perumpamaan, strukturnya, meskipun tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini tetap mempengaruhi sastra dan budaya Yunani kuno. Nah, ternyata beberapa bahasa Yunani yang dipakai dalam bahasa atau dalam karya-karya Homerik ini, itu juga terdapat di dalam Septuaginta. Nah, ketika sebuah bahasa Yunani, sebuah kata Septuaginta diambil dari bahasa Yunani klasik yang juga dipakai oleh Homerik, lalu kemudian muncullah bahasa Yunani Koine, bahasa Yunani yang bertumbuh kembang dalam dunia Helenistik, ya, dengan dikembangkannya Helenisme. Antara Yunani klasik dengan Yunani Koine ada banyak terjadi keusangan semantik. Karena itu ketika kita membaca naskah-naskah Alkitab dalam konteks Perjanjian Baru, maka kita harus berhati-hati ketika kita menemukan kamus-kamus yang memberikan referensi walaupun kata itu sama, tetapi ternyata dia memiliki makna dalam Yunani klasik. Nah, ini kita harus berhati-hati. Karena ada kemungkinan kalau kita menggunakan istilah ini untuk memahami ayat-ayat Perjanjian Baru dalam tulisan Yunani Koine, itu bisa saja akan terjadi kesalahan semantik, yaitu keusangan semantik. Jadi seperti itu. Nah, ada satu contoh. Nah, ini tadi saya berikan keterangan ya, bahwa Roh Kudus dia memberi inspirasi, dan ketika Roh Kudus memberikan inspirasi, pasti Roh Kudus memilih sebuah kata dengan arti yang seperti apa. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa kita perlu untuk melakukan satu penyelidikan, analisa, yaitu eksegese kritis, untuk bisa menemukan pada waktu Roh Kudus itu memberi inspirasi itu, kira-kira kata yang sudah menjadi kata kunci itu memiliki makna apa. Nah, ini saya berikan ada satu garis, ya, garis horizontal. Nah, dalam garis horizontal itu ada pembatas A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan A ini adalah mewakili sebuah masa, ya, atau satu kurun waktu tertentu. Nah, kita ambil contoh misalnya kata Yunani yaitu martir. Nah, kata Yunani martir ini pada masa A itu dia mempunyai arti seseorang yang memberikan bukti di dalam atau di luar pengadilan. Jadi kalau ada suatu kasus, lalu ada seorang membawa bukti, memberi bukti, baik itu di dalam dan di luar pengadilan, maka orang itu disebut martir. Disebut dalam bahasa Yunaninya sebagai martir. Lalu kemudian pada masa B, ternyata kata martir itu mengalami perkembangan atau perubahan arti, yaitu seorang yang memberi kesaksian atau peneguhan tentang imannya. Yang tadinya martir itu adalah saksi di dalam pengadilan, sekarang di zaman B, martir itu artinya adalah seorang yang memberi kesaksian atau peneguhan tentang imannya. Kemudian di masa C, kata martir itu, dia telah mengalami perubahan lagi, yaitu seseorang yang bersaksi tentang iman pribadi, sekalipun dia berada di dalam ancaman kematian. Jadi kalau di masa B itu tidak mengikutsertakan kematian, tapi di masa C, seorang yang dikatakan martir, nah itu kalau sudah terancam keadaan kematian. Jadi kalau kita bisa katakan begini, kalau saya sedang memberitakan Injil, tetapi di dalam pemberitaan Injil itu saya tidak terancam sampai mati, maka saya bukan seorang martir. Saya hanya pemberita Injil biasa. Tetapi sebelum itu, ketika saya memberitakan Injil pada masa B, maka kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan seorang martir. Nah, tapi ternyata sudah bergeser. Di masa C, martir itu adalah
seseorang yang bersaksi tentang iman pribadi yang dalam ancaman kematian. Dan kemudian berkembang artinya bersaksi di hadapan pengadilan. Jadi dan dia juga bisa bersaksi di dalam pengadilan di mana dia bisa saja akan diputuskan hukuman mati. Nah, ini seperti peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan kemudian di masa C, martir ini kemudian memiliki makna seseorang yang bersaksi mengenai iman pribadinya dengan menyambut kematian. Kalau yang tadi itu mengalami ancaman, kalau sekarang dia bersaksi dan sudah pasti mati. Jadi kalau dulu bersaksi memberitakan Injil tapi terancam, itu sudah bisa disebut martir. Tetapi di zaman D, di masa D, kalau cuma terancam, belum martir. Kalau sudah betul-betul di depan mata, kematian itu sudah ada di depan mata, barulah dia seorang martir. Kemudian di masa E, yaitu seorang yang mati karena suatu perkara. Jadi martir itu adalah keadaan seseorang yang sudah mati oleh karena memberitakan Injil, ya, bersaksi tentang imannya. Kalau dia masih menghadapi kematian, itu belum martir. Nah, itu kalau misalnya kita buat perbandingannya dengan bahasa Indonesia, yaitu dengan kata pahlawan. Seseorang baru dikatakan pahlawan kalau dia sudah gugur. Jadi kalau dia belum gugur, ya dia belum bisa dikatakan pahlawan. Nah, sebuah kata Ibrani yang berarti satu hal pada tahap awal bahasa tulisan dan berarti hal lain pada tahap kemudian. Atau sebuah kata Yunani berarti satu hal dalam bahasa Yunani klasik dan berarti hal yang lain dalam Perjanjian Baru. Karena itu, kita harus berhati-hati di dalam memilih arti kata, memilih makna kata. Karena walaupun dia memiliki satu kata yang sama, tetapi bisa saja dalam masa yang berbeda, kata yang sama itu bisa memiliki arti yang berbeda. Nah, dengan demikian kita harus curiga. Ketika ada eksegesis yang mencoba menetapkan arti dari sebuah kata dengan pertama-tama merujuk kepada penggunaannya dalam bahasa Yunani klasik, ketimbang pada penggunaannya dalam Yunani Helenik. Dan dalam sebuah artikel di Christianity Today, misalnya Berkeley dan Alvera Michelson berpendapat bahwa kepala, itu bahasa Yunaninya kephale, dalam 1 Korintus 11 ayat 2-6, itu berarti sumber atau asal-usul. Tetapi ternyata kephale dalam 1 Korintus 11 itu, rujukan mereka adalah kepada leksikon Yunani klasik, ya LSJ. Jadi ada leksikon Yunani klasik itu dengan singkatan kamus LSJ itu, nah itu mencakup yang tentu saja mencakup sumber-sumber Helenis. Jadi bukan leksikon Yunani Perjanjian Baru dan standar Helenik standar karangan Bauer. Nah, ketika dua orang ini, Berkeley dan Alvera, memakai istilah kepala untuk mencoba untuk memaknai kata kepala di 1 Korintus 11 ini dengan sumber atau asal-usul. Nah, inilah yang disebut dengan kesalahan semantik, ya, kesalahan eksegese, karena mereka telah melakukan upaya untuk mengambil istilah-istilah yang makna-makna kata yang sudah usang untuk diterapkan di zaman yang baru. Nah, ada satu hal yang menjadi pertimbangan kita pada waktu kita melakukan analisa semantik, yaitu yang disebut dengan faktor diminutif sebuah kata. Jadi faktor diminutif sebuah kata itu adalah, diminutif itu adalah sebuah partikel dalam sebuah bahasa yang menunjukkan sesuatu hal yang kecil. Misalkan dalam bahasa Belanda, hal-hal yang dilakukan dengan membubuhkan morfem E atau K, lalu sebuah kata itu bisa langsung berubah artinya. Ya, misalnya kalau di dalam bahasa Spanyol itu ada tambahan I
atau ita atau ito, maka bahasanya itu bisa berubah dengan penambahan-penambahan kecil. Nah, itulah yang disebut dengan faktor diminutif sebuah kata. Nah, singkatnya, kata-kata itu bisa berubah artinya berkali-kali. Kebanyakan kita sadar sekarang bahwa kekuatan dari akhiran diminutif itu sebagian besar telah menghilang pada waktu Perjanjian Baru ditulis. Dan sulit untuk membedakan misalnya contohnya hopais dengan topaidion melalui usia atau ukurannya. Jadi di sini ingin saya jelaskan bahwa sebenarnya pais dan paidion itu adalah kata yang sama. Pais itu artinya anak kecil, paidion juga artinya anak kecil. Tetapi di dalam penggunaan kalimat itu ternyata penggunaan hopais dengan topaidion itu bisa memiliki arti yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan faktor diminutif sebuah kata. Nah, di dalam eksegese itu nanti akan menjadi tekanan kita atau perhatian kita. Contoh begini ya. Ini saya kasih sedikit contoh sederhana untuk bahasa Yunani. Misalnya kita ketemu sebuah kata yaitu hologos. Tetapi di dalam kalimat lain kita hanya menemukan kata itu tanpa partikel ho. Jadi hanya logos. Nah, ini bisa disebut sebagai diminutif. Karena ternyata sebuah kata hologos dengan partikel ho dan logos tanpa partikel ho itu bisa memiliki arti yang berbeda. Dan kalau arti yang seperti ini, maksud saya keadaan diminutif ini banyak terjadi, maka memberikan kemungkinan besar di masa depan sebuah kata itu dia akan mengalami perbedaan arti. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya kemarin, bagaimana prosesnya sebuah kata itu bisa berbeda? Kenapa bisa mengalami perbedaan arti? Ya karena ada pengaruh faktor diminutif tadi. Jadi ketika faktor diminutif itu sering terjadi dan berulang pada sebuah kata, misalnya dulu sudah terbiasa menggunakan hologos, tapi sekarang hanya logos saja, maka faktor-faktor diminutif ini nanti akan memicu perubahan makna dan pada akhirnya di masa yang berikutnya maknanya bisa berubah sama sekali. Dan itu juga bisa menyebabkan makna yang lama itu menjadi usang. Lalu bagaimana caranya seseorang itu bisa menemukan atau bisa bagaimana di masa waktu itu seseorang atau masyarakat pada waktu itu sudah tidak lagi menggunakan makna di masa lalu. Nah, itu tergantung bagaimana kata itu tetap menjadi viral untuk tetap dipakai pada masanya. Kalau kata itu menjadi viral dengan makna baru, maka keusangan semantik akan lebih cepat terjadi. Tetapi kalau misalnya masyarakat pada waktu itu tetap menerima makna yang lama, maka makna yang lama akan masih tetap bertahan, sekalipun ada makna baru yang juga sedang viral. Jadi di situ ada pertemuan antara dua makna lama dan juga makna baru. Makna lama masih bertahan, makna baru mulai proses viral. Nah, yang jadi masalah adalah kalau sebuah ayat itu ditulis di antara dua kejadian ini. Jadi kalau saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Ini ada Yunani Homerik di masa A. Di masa B itu ada Septuaginta. Di masa E itu ada Yunani Koine. Jadi ketika seorang yang berada di masa C telah menemukan sebuah arti yang baru, misalnya arti logos ya di masa Septuaginta, tetapi arti logos yang masa Septuaginta itu masih masyarakat pada waktu itu masih memelihara arti logos yang dimiliki Yunani Homerik, Yunani klasik. Jadi di masa C itu bercampurlah dua makna sebuah arti, yaitu yang pertama, arti Yunani Homerik masih dipakai,
juga arti yang baru sedang lagi viral. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika Roh Kudus menginspirasikan pada masa yang seperti ini, nah itu sistem penafsirannya harus berhati-hati. Karena kita harus memilih antara dua makna yang masih terpakai di dalam sebuah kata. Ataukah memang Roh Kudus memiliki dalam tanda petik rencana untuk tetap menggunakan dua arti. Arti lama tetap dipakai, arti baru juga masih juga dimaksudkan oleh Roh Kudus ketika dia menginspirasikan pada zaman itu. Begitu juga ketika kita bertemu di zaman Yunani Koine. Pada waktu kita bertemu di zaman Yunani Koine, maka kita harus melihat di situ apakah di dalam Yunani Koine ini mereka memakai konsep-konsep Yunani Septuaginta itu masuk ke dalam Yunani Koine. Nah, perlu ada sedikit informasi yang saya sampaikan. Yunani Septuaginta itu adalah bahasa Yunani yang berkembang di daerah Afrika, di daerah Afrika Utara, sekitar daerah Afrika Utara. Nah, di daerah itulah kemudian muncul bahasa Yunani yang disebut bahasa Yunani klasik yang menuju ke arah modern. Nah, tetapi ketika Yunani Koine itu muncul, maka bisa saja apa yang ada dalam Yunani Septuaginta itu sebagian masuk dalam Yunani Koine. Dan apa yang menjadi arti baru di Yunani Koine itu juga sedang viral. Maka ketika kita menafsirkan ayat-ayat yang berada pada dua cabang ini, nah ini kita harus ekstra hati-hati dan penuh dengan ketelitian dalam menganalisanya. Nah, ini saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Ini konsepnya sama ketika kita berada pada satu kasus dalam eksegese kita. Ini kita berada, ini saya kasih garis lagi ya Bapak Ibu. Nih saya buat garis dulu. Sekarang kita ada di tahun di sini 2024. 2024. Kita adalah hamba Tuhan yang sedang melakukan analisa eksegese untuk satu ayat yaitu Yohanes 1 ayat 1. Kita akan membahas tentang logos di Yohanes 1 ayat 1. Maka pada waktu kita menganalisa itu, kita mencari informasi tentang logos menggunakan sebuah kamus. Ya, di sini saya tulis kamus. Ya, ternyata bahwa kamus itu lebih banyak menggunakan konsep-konsep logos abad pertengahan. Jadi ini saya tulis abad pertengahan. Maksudnya bagaimana di konsep abad pertengahan ini? Nah, ada naskah-naskah Alkitab yang muncul di abad pertengahan dan mereka orang-orang ini ketika menulis kamus ini, dia menggunakan konsep-konsep dari naskah-naskah abad pertengahan. Tetapi ada juga para teolog yang menyusun kamus tidak menggunakan naskah-naskah abad pertengahan. Tetapi dia lebih menggunakan naskah-naskah abad ke-1. Ya, di sini abad 1. Di sini juga ada kamus. Lalu, ada lagi kamus yang lain, ini kamus juga, menuliskan makna dari sebuah kata yang mengacu kepada naskah-naskah pada awal abad mula-mula, ya, pada masa gereja mula-mula. Ini saya tulis di sini gereja mula-mula. Nah, ada kemungkinan ini saya tulis kamus A, kamus B, dan kamus C. Ini berbicara tentang logos. Nah, di sini sekarang kita lihat, apakah saya harus menggunakan kamus A? Kalau kita menggunakan kamus A, maka pengertiannya adalah pengertian-pengertian yang muncul di abad pertengahan. Ketika kita berbicara tentang kamus B, maka kita juga akan berbicara tentang kita akan menemukan arti makna sebuah kata logos itu dari konsep abad pertengahan. Dan kamus C, kita dapatkan makna arti logos dari
naskah-naskah di abad mula-mula, awal abad mula-mula. Maka mana yang saya pilih? Maka saya memberikan saran untuk saudara lebih memilih kamus C. Kenapa kamus C? Karena Alkitab Yohanes itu ditulis di sini, di tahun 100, 90 sampai 100. Kalau ada kamus yang mengambil arti dan makna sebuah kata itu di awal abad pertengahan, berarti makna-makna yang ada di dalam kamus itu mendekati naskah asli di tahun 100. Jadi dengan demikian maka kita perlu menyisihkan sementara kamus A dan kamus B. Nah, kita lebih berkonsentrasi pada kamus C yang memang menyediakan data-data makna-makna kata itu lebih mendekati masa di mana kitab itu ditulis, yaitu masa tahun 100. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan arti di tahun ini, di abad pertengahan, untuk memahami Yohanes 1 ayat 1, ataupun kita memakai kamus B untuk memahami Yohanes 1 ayat 1, maka itu disebut dengan anakronisme semantik. Jadi ini disebut anakronisme semantik. Nah, kalau yang tadi kita pelajari, itu disebut keusangan semantik. Nah, keusangan semantik adalah begini. Orang-orang di zaman gereja mula-mula, menggunakan Yunani klasik sebelum Yesus lahir. Jadi ini terus begini, di sini tahun 0, tahun di mana Yesus lahir, dan di sini ada masa yang disebut dengan masa Makabe. Nah, dalam masa Makabe inilah kemudian bahasa Yunani itu diambil pengertiannya lalu dipakai untuk memahami Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau hal itu dilakukan sekalipun yang melakukan itu adalah bapak-bapak gereja, maka bapak-bapak gereja telah melakukan kesalahan eksegese berkaitan dengan keusangan semantik. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu yang usang, itu disebut keusangan semantik. Kalau kita memasukkan sesuatu yang baru ke dalam makna yang lama, itu disebut anakronisme semantik. Jadi inilah tugas kita yang berat, yaitu kalau kita bisa menemukan arti yang sesungguh-sungguhnya. Jadi logos, kita dapat temukan artinya itu betul-betul arti yang sedang dipakai di tahun 100 Masehi. Nah, itu bagus sekali. Nah, masalahnya adalah bahwa kita orang Indonesia itu memiliki kelemahan untuk melakukan analisa seperti ini. Kelemahan yang pertama adalah kita tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya sudah TOEFL-nya sudah hampir 1000 gitu ya. Tapi ada juga yang ujian TOEFL pun belum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak memiliki akses untuk menyelidiki naskah-naskah. Kalaupun kita punya akses, kita tidak memiliki pengetahuan untuk membaca naskah. Pak, kalau saya tidak bisa ketemu kamus, Pak, maka kita harus baca naskah. Bagaimana Pak caranya baca naskah? Nanti dari naskah itu yang disebut dengan textus apparatus. Dalam pelajaran textus apparatus itu kalau dalam bahasa modernnya itu kritik teks, text criticism. Jadi kalau di dalam kritik teks atau dengan menggunakan pendekatan textus apparatus, maka kita bisa tahu naskah ini muncul tahun berapa. Setidak-tidaknya naskah ini dekat dengan zaman di mana kitab itu ditulis. Atau setidaknya naskah ini adalah naskah yang paling tua. Karena kita tahu bahwa naskah-naskah asli Alkitab itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah hilang, entah hilang atau disembunyikan dan tidak boleh diketahui orang, ataukah tersembunyi yang sampai sekarang tidak ditemukan.
Jadi ada 3 kemungkinan ya, naskah asli itu dalam tanda petik sudah tidak ada lagi. Bisa betul-betul hilang, mungkin beberapa naskah asli dulu pernah disimpan di perpustakaan Alexandria di Afrika Utara, tetapi karena waktu itu pernah terjadi di mana perpustakaan Alexandria itu dibakar, jadi ada banyak naskah-naskah berharga di situ hangus. Ya, apakah ada sebagian naskah-naskah itu adalah naskah-naskah asli Alkitab Perjanjian Baru? Waduh, saya nggak tahu itu. Tapi setidak-tidaknya, kalaupun kita tidak tahu, ada 2 oknum yang tahu. Kalau ini saya pakai intermezzo ya. Saya pakai intermezzo. Ada 2 oknum yang tahu, yaitu ya di samping Allah ya. Kalau kita bicara tentang Allah itu sudah pasti Allah itu Maha tahu. Ya, ada 2 oknum yang tahu, yaitu iblis dan malaikat. Nah, kita tahu bahwa iblis itu adalah makhluk yang tidak mati-mati. Dia ada di mana-mana. Jadi waktu peristiwa dibakarnya eh, perpustakaan Alexandria, iblis ada di sana juga. Dia menyaksikan. Bahkan mungkin dialah yang mendorong orang-orang untuk membakar itu, ya, naskah-naskah kitab suci. Ya, mungkin biang keroknya itu ya, kambing hitamnya adalah iblis. Nah, masalahnya kan kita tidak bisa tanya iblis ya. Apakah waktu perpustakaan di Alexandria itu terbakar itu ada naskah asli Alkitab? Ya, saya secara pribadi sih berharap ya bahwa naskah asli Alkitab itu tidak hilang, tetapi disembunyikan. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Ya, saya pikir itulah, saya berharap itu. Karena ya secara pribadi saya juga pengen tahu gitu ya, bentuknya naskah asli Alkitab itu Perjanjian Baru ya, itu seperti apa gitu. Nah, nanti setelah keusangan semantik kita akan belajar tentang anakronisme semantik. Dan nanti kalau ada waktu kita akan belajar tentang kamus-kamus ini. Bagaimana caranya kita bisa memilih kamus. Kamus yang seperti apakah yang sebenarnya bisa menjadi rekomendasi kita untuk bisa menemukan arti-arti supaya kita itu dijauhkan dari arti-arti kesalahan, dijauhkan dari kegiatan atau aktivitas kesalahan semantik itu. Baik itu keusangan semantik maupun anakronisme semantik. Begitu kira-kira. Nah, ada satu pesan di sini yang saya tulis di dalam papan tulis ya, bahwa kata-kata dalam bahasa Yunani Homerik tidak lagi dipakai juga dalam penyusunan Septuaginta, dan ini masih ada beberapa perdebatan ya. Apakah masih Homerik itu makna-makna kata-kata Yunani klasik itu dipakai juga untuk Septuaginta atau bagaimana? Tetapi intinya begini, kalau bisa kita menghindari penyelidikan atau analisa dengan mengambil bahasa dari bahasa Yunani Homerik. Itu adalah semacam satu saran ya. Tapi kalau bagi saudara-saudara Yunani klasik itu adalah Yunani yang asik ya, ya bagaimana lagi ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dari siapa ya? Kelvin ya? Yasuki, Pak. Oh, Yasuki. Iya, iya, iya. Ini, Pak. Ya, Menarik tadi, Pak, pembahasan terkait tentang anakronisme semantik tadi, Pak, barusan. ya, Jadi saya melihat sumber-sumber khususnya dari bagian A tadi, kamus-kamus yang sudah kita temukan itu maupun bagian B-nya itu tidak seperti yang kita harap. Jadi banyak masih kayaknya seperti ada kekurangan-kekurangan yang saya lihat, Pak. Nah, kalau kita beralih ke belakang ini, Pak, ya, tapi itu menurut saya sebenarnya agak berat, agak susah kita dapat, Pak. ya, Kenapa? Karena teks-teks tersebut kan tentunya kita harus melihat dari belakang dan bagaimana kita menemukannya itu. Kalau misalnya kita mau eksegesis misalnya sebuah kata. ya, Nah, jadi untuk menemukan itu tentunya kan eh, kamus yang pertama mungkin tahun yang pertama sekali itu kan berbeda dengan kamus-kamus yang baru muncul sekarang. ya, Nah, cara kita menemukannya itu bagaimana, Pak? Nah, kemudian yang kedua, Pak, saya melihat di situ tadi, berarti ini bentuknya apakah
kritik sumber atau kritik teks, Pak? Karena saya melihat kan dari belakang juga ada sumber yang harus kita kita ambil untuk Ya, kita kembangkan menjadi sebuah khotbah contohnya. ya, Nah, jadi apakah yang kita pelajari itu kritik teksnya atau kritik sumbernya, Pak? Karena ya, kalau kita melihat kritik sumbernya itu kan kita harus lihat dulu bagaimana yang mempengaruhi pikiran-pikiran pada teks tersebut sebelumnya. Nah, kalau kita ke bentuk kritik teks, berarti kita kritisi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam teks tersebut sehingga kita bisa melihat hal-hal yang berkembang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Itu aja, Pak. Makasih. oke. Jadi kalau kita bicara tentang semantik, ya itu lebih dekat kepada kritik teks. Nah, kalau kita bicara tentang dua hal ini ya, kritik teks dan kritik sumber, kita harus melihatnya dalam kacamata evangelical. Mengapa nasihat itu saya sampaikan? Karena begini, kritik teks, kritik sumber, dan berbagai macam kritik-kritik lain, kalau ada kesempatan nanti saya akan memperkenalkan bermacam-macam kritik yang dikembangkan oleh teologi liberal dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi sayangnya waktunya tidak memungkinkan ya. Nah, jadi gini aja. Untuk kebutuhan yang baru saja saya jelaskan, itu lebih lebih tepat kita menggunakan metode kritik teks. Tetapi kritik teksnya harus kritik teks dari sudut pandang evangelical. Karena kalau kita menggunakan pendekatan kritik teks dari sudut pandang liberal, nah ini hermeneutiknya beda. Hermeneutiknya beda. Nah, jadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Yasoki itu kita lebih baik pakai kritik teks saja. Nah, nanti saya akan memberikan satu artikel bagaimana caranya kita mengeksegese dengan menggunakan kritik teks. Dan kalau memungkinkan, ya saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana dan apa yang harus kita lakukan pada waktu kita melakukan studi kritik teks. Nah, tentu pada waktu kita melakukan studi kritik teks, yang persyaratan utamanya adalah bahwa kita harus kuasai bahasa Yunani. Dan kalau kita menguasai bahasa Yunani hanya sekedar membacanya saja, tetapi tidak menguasai grammar, nah ini akan menjadi kesulitan pada waktu kita melakukan studi kritik teks. Pak, apakah kita oke Pak, tadi itu adalah syarat utama. Nah sekarang faktanya saya tidak kuasai bahasa Yunani Pak. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan studi kritik teks dalam bahasa Yunani saya yang pas-pasan ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah bahwa kita membutuhkan instrumen yang bisa membantu kita walaupun kita tidak bisa bahasa Yunani. Apa itu instrumennya? Yaitu software-software. Bisa Sword, bisa MySword, bisa BibleWorks, bisa Sword. Ya, intinya software-software yang Bapak Ibu kenali, coba di otak-atik. Siapa tahu ketika kita mengotak-atik itu kita menemukan ada menu-menu ya atau ada bagian-bagian tertentu dari software itu yang bisa membantu kita untuk bisa studi kritik teks. Nah, yang setahu saya studi kritik teks bisa sangat terbantukan itu kalau kita menggunakan BibleWorks. Dan saran saya supaya Bapak Ibu bisa memiliki software BibleWorks yang terbaru. Tentang pertanyaan tadi, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kamus-kamus itu, nah tentu dengan dua cara ya. Ya, cara yang pertama adalah cara yang tradisional, yaitu cari buku fisiknya, apakah itu bentuk buku atau e-book, dan yang kedua ya dari software-software. Dan kalau saran saya, Bapak Ibu harus punya setidaknya lebih dari satu software. Karena setahu saya gini, software A, dia mempunyai stok kamus-kamus yang
cenderung ke arah kiri misalnya. Nanti ada software B, dia punya kamus-kamus yang cenderungnya bercorak B. Jadi kalau kita punya dua, berarti kita sudah punya kamus yang saling melengkapi. Ya, ada kamus-kamus yang bercorak A dan ada kamus-kamus yang bercorak B dari dua software yang berbeda. Nah, itu kalau ditanyakan bagaimana caranya bisa menemukan kamus. Dan setelah kita menemukan dan mendapatkan kamus-kamus tersebut, baru kita mulai mengidentifikasi. Kamus ini biasanya memakai arti-arti pada masa kapan? Di zaman abad pertengahan kah? Di abad gereja mula-mula kah? Nah, itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya sendiri. Kalau di dalam kuliah bahasa Yunani saya, itu saya pakai dengan topik bibliografi. Jadi dalam topik bibliografi itu, saya akan memperkenalkan berbagai macam kamus dan buku-buku dengan kelebihan dan kelemahannya. Dan berisi seperti apa, kita harus menghindari di bagian mana. Nah, itu ada bibliografinya, ada ilmunya. Bukan ilmu ya, ya boleh dikatakan ilmu lah ya. Jadi ada pengetahuannya tentang itu. Itu biasanya saya pakai 1-2 jam perkuliahan untuk memberikan penjelasan tentang buku-buku itu. Dan menurut pengalaman, kalau saya mengajar bibliografi, itu mahasiswanya pada tidur semua. Karena membosankan. Baik Pak, terima kasih. Itu Pak, satu lagi Pak, boleh ya? Ya, gimana Pak? Ya, berdasarkan pengalaman juga Pak, saya melihat bahwa memang sebenarnya ini apa ya, kalau misalnya kita mau ambil satu referensi Pak ya. Ya, Nah, itu kan minimal apa ya? Ada patokan kemarin saya sempat mendengar bahwa itu minimal 10 tahun apa ya? Maksimal 10 tahun buku yang harus kita ambil referensi. ya, Nah, sedangkan kan yang kita pelajari ini saya lihat itu ya, justru ribuan tahun kalau perlu ada Pak di situ. ya, Nah, ya, bagaimana kira-kira itu kita masukkan dalam referensi, sementara yang kita harapkan 10 tahun lebih muda, maksimal 10 tahun. Nah, sementara yang kita, misalnya kan, ya, saya tertariknya, kalau misalnya saya tertarik kan ke Biblika gitu. ya, Jadi sementara yang saya butuhkan referensinya itu kan buku-buku yang lama. Nah, ya, kira-kira supaya balance-nya Pak di situ, nanti menjadi masalah pula kan, misalnya kita menyusun tesis dan harapannya ya, 10 tahun maksimal lebih mudah. ya, Yang ya, sementara sumber-sumber yang kita cari itu lebih tua daripada yang diharapkan gitu Pak. ya, ya. Nah, makasih Pak. Ya, nah, kalau permasalahan itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan lembaga pendidikannya ya, maksud institusinya. Saya pikir kalau untuk Biblika sepertinya ada perkecualian. Kalau tesis-tesis yang mengarah kepada sistematika, praktika, dan historika, kalau historika mungkin masih pakai buku-buku lama. Tapi kalau sistematika dan praktika, ya mungkin bisa diterapkan buku-buku yang setidaknya 10 tahun ke bawah. Tapi kalau sudah 11 tahun harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya kan. Nah, nanti di lembaga pendidikan di institusinya itu sendiri atau dosen-dosen pembimbingnya, saya pikir agak sedikit longgar untuk hal seperti itu. Kecuali kalau kita dapat pas dosen yang saklek, yang killer, yang tidak ada kompromi, itu dia tuh. Itu masalah, Pak. Ya, tapi biasanya kalau saya kalau membimbing untuk jurusan Biblika, saya ndak memberikan ukuran lamanya atau tua mudanya sebuah buku. Tua mudanya sebuah buku itu kalau bagi saya ya, tidak menjamin buku itu berkualitas. Itu kalau saya secara pribadi. Memang dia up to date ya, tetapi sekarang pertanyaannya, up to date itu untuk ilmu apa? Untuk disiplin ilmu apa? Karena up to date itu bisa untuk satu disiplin ilmu yang memang harus up to date. Misalnya ilmu komputer. Nggak mungkin kita pakai referensi di atas 10 tahun. Kalau kita ambil sistem informatika. Tapi kalau kita mengambil jurusan teologi, ya
kita bermainnya di buku-buku tua itu. Kecuali kalau kita mengambil jurusan etika terapan gitu ya. Nah, itu lain ya. Karena dalam pembahasan etika terapan harus kontekstual dengan masa sekarang. Ya, tentu dalam menganalisis permasalahan yang ada adalah permasalahan yang harus up to date. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ada lagi yang lain? Yosefin, Pak, ingin bertanya. Ya, silakan, Yosefin. Itu Pak, tadi saya sempat terlewat sih Pak. Boleh tolong dijelaskan lagi kaitannya Yunani Koine dengan Homerik Pak? Oh gitu. Iya Pak, saya terlewat. Karena sambil mencatat. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, kalau di dalam perkembangan dunia bahasa Yunani, ada yang disebut dengan Yunani Homerik. Nah, bahasa Homerik, ini sebenarnya kalau saya pakai istilah bahasa Homerik itu adalah bahasa Yunani yang lebih mengarah kepada Yunani klasik. Karena dia, kenapa dia pakai Homerik? Karena Yunani klasik itu diperkenalkan oleh seorang penyair terkenal yang bernama Homer itu. Dan ada dua karyanya yang menjadi viral, yaitu Iliad dan Odyssey itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan Yunani klasik, maka ada makna-makna Yunani klasik itu yang sudah usang. Nah, ketika kita berada pada wilayah naskah-naskah Yunani Koine, di mana naskah-naskah itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine, tentu maknanya juga sudah mengalami perubahan-perubahan. Kita tahu bahwa Yunani Helenistik ya dan bahasa Yunani Koine ini adalah bahasa Yunani yang kita tahu pasti mengalami asimilasi dari berbagai macam bahasa, karena bahasa Yunani Koine ini adalah bahasa internasional pada waktu itu. Bahasa lingua franca. Jadi kalau ada sebuah kata dalam bahasa Yunani Koine memiliki makna yang berbeda dengan Yunani klasik, itu wajar-wajar saja. Karena di bahasa Indonesia pun sudah banyak mengalami asimilasi. Bahkan kalau kita dengarkan bahasa-bahasanya anak muda, saya sendiri pun sudah bingung itu kalau ada anak muda ngomong dengan istilah-istilah baru, dengan arti-arti yang baru, nggak ngerti saya sudah. Ya, saya harus berkumpul dulu dengan para pemuda di dalam ibadah pemuda dan belajar bahasanya anak muda sekarang. Kenapa? Ya karena mengalami asimilasi linguistik itu. Asimilasi. Nah, itu nanti ada penjelasannya sendiri ya, bagaimana sebuah kata mengalami asimilasi dari bahasa-bahasa yang lain. Dan itu terjadi pada Yunani Koine, bahasa Yunani dalam masa Helenistik, yang kemudian kita kenal menjadi Yunani Koine itu, Yunani umum. Jadi Koine itu umum. Jadi Yunani yang umum dipakai sebagai bahasa Yunani lingua franca yang berbenturan dengan bahasa-bahasa yang lain, yang berbenturan dengan budaya-budaya berbeda, yang ada kemungkinan mengalami perubahan makna. Nah, perubahan makna ini kemudian menjadi dasar dari penulis Alkitab untuk menyusun kalimat yang diinspirasikan Roh Kudus. Berarti konteks pada waktu penulis Alkitab itu menulis, itu sudah dalam konteks Yunani Koine. Nah, kalau kita kemudian menyelidiki terlalu mendalam, sehingga kita menemukan literatur-literatur yang berisi Yunani Koine, Yunani klasik, kita ketemu ada kata yang sama, tetapi kan karena kita tidak tahu, kita ambil saja. Seperti tadi contohnya, dalam Christianity Today, dua hamba Tuhan itu menggunakan istilah sumber ya untuk mengartikan kefale. Ya, ini tadi kita lihat, ini contoh yang cukup jelas di sini. Jadi ada Berkeley dan Alvera Michelson. Dia dalam mengeksegese 1 Korintus 11, dia bertemu dengan satu kata bahasa Yunani kefale. Tetapi ketika dia mengeksegese ayat ini berkaitan dengan kata kepala, kefale, itu dia mengambil arti dalam
arti Yunani klasik, ya, dalam buku LSJ, di mana di dalam kamus LSJ itu disebutkan bahwa kefale itu memiliki arti sumber atau asal-usul. Lalu kemudian dari arti itu, lalu dia mengeksegese 1 Korintus 11. Nah, tetapi sebenarnya lebih baik kita memakai kamus Yunani karangan Bauer, di mana dia menggunakan standar Yunani koine dengan makna-makna Yunani koine untuk menjelaskan kata-kata Yunani koine, gitu. Nah, jadi kalau kita salah memilih sebuah kamus, nah itu kita juga harus hati-hati karena kadang-kadang kita tertipu di situ. Kita berpikir bahwa seluruh arti di dalam kamus itu semuanya benar. Oke, dari segi linguistik benar gitu ya, tetapi dari segi penggunaannya, nah itu bisa salah nanti kalau digunakan. Apalagi kalau itu sudah berseberangan dengan masa semantik yang berbeda, yang kita sebut sebagai pergeseran semantik tadi. Begitu kira-kira. Ada lagi? Iya, satu lagi Pak. Iya. Ini melanjutkan pertanyaan Pak Yasoki beserta jawaban yang Bapak berikan. Iya. Itu kan kita harus menelusuri, jadi yang paling lama ya Pak, yang paling tua lah ya Betul, kasarannya. iya. Nah, gimana ya Pak batasannya, karena kalau kita pelajari ya Pak, kayak khususnya kayak Kejadian, Iya. itu kayak terlalu banyak penafsiran yang kadang agak liar, agak bertentangan dengan pemahaman kita gitu loh. Iya. Ya saya rasa pastinya di PB juga hal yang sama gitu kan ya. Iya. Lantas batasan seperti apa sih Pak yang harus kita terapkan, karena kalau kita ambil semua kan nggak mungkin juga, karena terlalu apa ya, mereka pun yang menafsirkan punya sudut pandang yang berbeda gitu. Iya. Ya, oke. Jadi gini, dalam eksegese kritis, kita akan disuguhkan kepada satu metode yang seperti tadi saya katakan, itu metode kritik teks. Nah, dari metode kritik teks itu, kita diberi pagar. Ya, kita diberi pagar, di mana dari pagar-pagar itu, tentu ini kritik teks dari sudut pandang evangelical ya, teologi Injili ya. Kalau kritik teks dari sudut pandang teologi liberal, itu hermeneutiknya agak sedikit berbeda itu. Di mana letak perbedaan antara hermeneutik yang dipakai oleh exegetical dengan yang dipakai oleh liberal? Perbedaannya adalah ketika liberal menggunakan hermeneutik, dia juga menggunakan filsafat. Tetapi kalau kita menggunakan hermeneutik, ya murni hermeneutik. Kita mengeksegese, murni eksegese. Kita mengkritik teks, bukan mencari kesalahan teks, bukan. Tetapi justru menyelidiki lebih teliti. Itu sebenarnya arti kritik teks menurut evangelical. Tetapi kalau kritik teks menurut liberal, nah itu sudah bercampur dengan berbagai macam filsafat. Nah, filsafat-filsafat itulah yang kemudian nanti akan mempengaruhi mereka untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan teologi. Misalnya salah satu filsafat yang dipakai seperti yang kemarin saya katakan dari René Descartes, de omnibus dubitandum. Ketika mereka melihat sebuah ayat, mereka langsung pikir harus de omnibus dubitandum dulu. Ayat ini diragukan. Maka ketika mereka mempelajari mana, mereka meragukan apakah mana ini betul-betul adalah mana surgawi. Lalu Christopher Barth menguraikan mana surgawi itu dalam bukunya Teologi Perjanjian Lama, berbeda dengan pemaknaan mana surgawi yang ada di dalam Alkitab. Seperti apa dan harus bagaimana? Ya, melalui kritik teks dari sudut pandang exegetical, dari sudut pandang Injili, ya, evangelical. Nah, itulah yang harusnya menjadi patokan kita untuk menyelidiki kata, sampai kita menemukan arti kata yang terdekat dengan teks naskah aslinya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, nanti ada tahapan-tahapannya, dan tahapan-tahapan itulah yang menjadi pagar bagi kita, agar kita tidak lari ke kiri dan ke kanan. Karena kalau kita sudah lari ke kiri dan ke kanan,
Wah, ini kalau kita ketemu dengan kita kita berharap melakukan kritik teks yang benar, yang takut Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak ada yang memagari, aktivitas kritik teks kita itu justru akan mengarah kepada kritik teks menurut konsepnya liberal. Jadi berantakan lagi nanti. Itu. Nah, ada banyak buku yang memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan tentang kritik teks. Nah, nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya juga akan sharingkan ya buku-buku tentang kritik teks yang kira-kira nanti bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk melakukan analisa kata. Ya Pak, satu kali lagi Pak terakhir. Ya. Itu Pak, kan Bapak kemarin bilang kalau misalnya kita itu juga memastikan ya Pak, memastikan itu terakhir, jadi kita baca penafsiran orang gitu kan ya Pak ya. Iya. Nah, kalau terkait sama hermeneutik exegetikal ini yang dari evangelikal, lah lantas kata kunci seperti apa Pak yang harus kita masukkan supaya kita tidak ambigu, supaya kita tidak kecampur lagi, misal kita udah bangun nih, tidak kecampur lagi dengan pandangan yang dari liberal itu. Kata kuncinya Pak. Oke, jadi kamu masih penasaran dengan jawabanmu ya? Oke, untuk penjelasan kata kunci ini begini, intinya begini. Kalau mau lebih spesifik, saya sudah siapkan materi papan tulisnya, tetapi itu akan memakan waktu cukup banyak. Jadi beberapa hal saja untuk membawa kita kepada variabel utama, ya, variabel X-nya yang memang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk bisa tahu sebuah kata kunci, maka kita harus mengetahui susunan gramatikal dalam diagramnya. Jadi, kalau misalnya saya sebutkan begini, nah seperti ini ya. Kemudian ada juga yang begini. Ini analisa studi diagram tata bahasa. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam diagram ini, diagram contoh ini, ada 3 kalimat. Ini kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, ini saya sebutkan di sini kalimat yang kedua, di sini kalimat yang ketiga, dan ini kalimat yang keempat. Dalam setiap kalimat, di sini ada kata kerja. Berarti dalam diagram ini ada 4 kata kerja, 4 verba. Pertanyaannya adalah, dari keempat verba itu, manakah verba utama? Nah, karena yang saya yakini sebagai seorang dosen Yunani dan dosen hermeneutika sejak tahun 93, yang saya yakini bahwa Roh Kudus ketika dia memberikan inspirasi dan ternyata hasil akhir dari inspirasi Roh Kudus itu adalah naskah bahasa Yunani, walaupun kita tahu bahwa naskah asli Perjanjian Baru tidak semuanya bahasa Yunani, ada juga yang berbahasa Ibrani tetapi kemudian disalin ke dalam bahasa Yunani. Nah, jadi saya yakin bahwa semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menggunakan tata bahasa Yunani untuk menyampaikan atau untuk menyatakan isi hati Allah. Karena itu saya yakin bahwa diagram tata bahasa Yunani sebagai satu representasi dari Roh Kudus untuk menyatakan isi hati Allah. Ini bukan karena saya ingin menspesifikasikan bahasa Yunani kemudian secara akademis harus menggunakan seperti ini, aturan akademisnya begini, aturan tata bahasanya begini, ya harus begini. Bukan itu tekanannya. Tekanan saya adalah Roh Kudus menggunakan tata bahasa Yunani. Itu yang saya selalu garis bawahi ketika saya belajar, membaca, dan kemudian menganalisa. Nah, kembali lagi ke 4 verba tadi. Maka kita harus tahu verba utamanya apa. Karena disinilah saya yakin inspirasi dari Roh Kudus.
Nah, tentu yang seperti ini kita tidak akan pernah temukan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Karena Alkitab bahasa Indonesia adalah Alkitab yang tersusun dari terjemahan dan tafsiran. Dan kadang-kadang tenses yang digunakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu berbeda dengan tenses yang digunakan bahasa Yunani. Seringkali saya ketemu dalam bahasa Yunani itu tensesnya itu menggunakan diatesis aktif, tapi ketika dia ada di bahasa Indonesia, tensesnya dia menggunakan diatesis pasif. Ada juga yang di dalam bahasa Yunani itu menggunakan present tense, tapi ketika di dalam bahasa Indonesia, dia sudah menjadi future tense, yang seperti contoh kemarin. Nah, jadi yang seperti ini harus kita lakukan. Pada saat kita menemukan sebuah diagram seperti ini, berarti di sini ada 4 verba. Ini di sini ada 1 verba, di sini ada 2 verba, di sini ada 3 verba, dan di ini verba yang keempat. Maka yang saya sarankan adalah kita memberi perhatian kepada verba yang ada di kalimat ini. Kalimat nomor 1. Kenapa? Karena ini adalah kalimat utama. Sedangkan verba di kalimat kedua ini adalah anak kalimat. Verba yang ketiga adalah anak kalimat penjelas objek. Verba kedua, anak kalimat penjelas subjek. Verba yang keempat lebih jauh lagi. Dia adalah anak kalimat kedua untuk menjelaskan salah satu objek atau salah satu kata benda atau kata kerja yang ada di anak kalimat pertama. Jadi yang kita harus utamakan adalah ini, induk kalimat. Lalu sekarang apa alasannya kita menggunakan induk kalimat? Nah begini, dalam peraturan Yunani Koine, ini kalau saya tulis di sini ya, aturan Yunani Koine. Aturan Yunani Koine. Bahwa kalimat satu dalam aturan penjelasan, ya aturan sintaksis Yunani Koine, pertama, biasanya kalimat inti itu adalah sumber utama dari berita. Itu kalimat inti. Kemudian yang kedua, dari kalimat inti itu kita lihat di sini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan nama, subjek, predikat, objek, keterangan. Tetapi di dalam bahasa Yunani, subjek itu bisa di sini. Ini kita tulis di sini Indonesia, di sini Yunani. Nah, subjek itu bisa di sini. Predikat bisa di sini. Objek bisa di depan. Keterangan bisa di tengah sini. Jadi bisa pindah-pindah kalau bahasa Yunani. Nah, karena sistem pentata bahasaannya seperti ini, bisa dipindah-pindah kemana saja tanpa harus mengikuti rumusan subjek, predikat, objek, keterangan, maka ada aturan kedua yang berkaitan dengan sumber utama berita. Aturan keduanya adalah bahwa kata pertama, ya ini kata pertama dalam kalimat pertama itu adalah inti berita. Jadi kalau di sini ada objek, maka ini adalah tekanan utama dari seluruh kalimat. Jadi kalau kalimat itu panjang, coba perhatikan bahasa Yunaninya. Diawali dengan apa? Itulah inti berita dari seluruh kalimat yang panjang itu. Kata yang pertama. Jadi peraturan ini kita pakai sebagai alat untuk mengukur ketepatan penginspirasian Roh Kudus. Karena Roh Kudus, sekali lagi, dia menggunakan tata bahasa Yunani. Seluruh aturan-aturan tata bahasa Yunani dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus paham bahasa Yunani. Roh Kudus tahu tata bahasa Yunani. Jadi ketika Roh Kudus menginspirasikan kepada penulis Alkitab atau penyalin kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ketika Roh Kudus menginspirasikan baik penulis dan penyalin, maka penulis dan penyalin itu akan meletakkan kata
yang menjadi tekanan Roh Kudus itu di bagian pertama dari seluruh kalimat di satu ayat itu. Tapi kalau kita membaca bahasa Indonesianya saja, kita tidak ketemu. Karena seringkali saya temukan kalimat inti, ini misalnya ini kalimat 1, bahasa Yunani, lalu kemudian ini ada kalimat 2. Nanti di dalam bahasa Indonesia, itu anak kalimat, itu bisa di depan, ini anak kalimat, tapi dia bisa jadi nomor 1, induk kalimat bisa ada di belakang. Jadi induk kalimat di bahasa Yunani, dia bisa menjadi seperti anak kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah yang saya katakan, sejak dari pertama kita mengajar, bahwa boleh, saya salah kalau saya katakan tidak boleh baca Alkitab bahasa Indonesia. Itu sangat salah sekali. Dan saya tidak pernah merekomendasikan itu. Jadi yang saya sarankan, utamakan dulu bahasa Yunaninya, Alkitab bahasa Yunani, baru nanti kemudian baca bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita ubah, kita ganti posisinya, bahasa Indonesia menjadi utama, lalu kita semua ini, Bapak Ibu Saudara mencari kata kuncinya dari bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia loh, kita nggak tahu yang mana kalimat inti, mana anak kalimat ke-1, anak kalimat kedua. Apakah itu sudah bergeser? Kalimat intinya jadi di belakang atau di tengah? Kita nggak tahu. Lalu kita tinggal pilih saja berdasarkan suasana hati. Saya membaca itu, saya terpikat dengan kata ini menarik, lalu saya angkat dia menjadi kata kuncinya. Apa salah, Pak? Ya enggak salah juga, tapi enggak tepat seperti apa yang diinspirasikan Roh Kudus. Roh Kudus maunya kita bicara A, tapi kita bicara C di dalam khotbah kita. Tapi kalau seandainya dalam pembicaraan antara dua orang, kita minta orang itu menanggapi kita dengan pokok A, tapi dia kemudian ngelantur, dia ngomong ke pokok C, kira-kira kita menilai orang itu seperti apa? Enggak fokus orang ini. Dan seterusnya ya. Walaupun mungkin masih dalam satu pokok bahasan, tapi kalau yang tadinya harusnya kita ngomong pokok bahasan A, tapi dia ngomong pokok bahasan C, itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga pada saat kita menulis jawaban pada ujian-ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Ketika dosen itu minta kita menjawab A, tapi kemudian kita tulis C walaupun temanya masih sama, tidak mungkin kita dibenarkan. Karena dosen itu minta kita jawab A, walaupun topiknya sama. Satu topik itu kan bisa memiliki beberapa tema. Satu topik memiliki beberapa tema. Atau satu tema memiliki beberapa topik. Ya kalau yang dimaksudkan A, ya sudah kita pilih topik A. Kenapa kita harus membahas topik D atau C atau B mungkin? Begitu kira-kira. Iya Pak, dipahami. Terima kasih. Iya. Nah, nanti yang berikutnya ada lagi, yaitu dengan menggunakan nomor strong. Ya, jadi pendekatan nomor strong dan seterusnya ya. Jadi ini bisa banyak membantu kita untuk lebih dekat kepada inspirasi Roh Kudus. Ronald, izin Pak. Ya, Pak Bondan. Pak, saya kan kelasnya selalu intensif ya Pak. Iya. Artinya nggak mendapatkan yang komplit lah begitu semua karena ngeburu waktu begitu. Iya. Nah, boleh nggak Pak ada satu contoh ayat bahas sore ini Pak? Berkaitan dengan diagram ya Pak? Iya, artinya yang tadi itu kan ada anak kalimat. Kalau di bahasa Indonesia bisa ada di depan, tapi kalau di Yunani kan nggak mungkin ketuker gitu. Atau juga yang seperti tadi secara SPOK di Yunani bisa bolak-balik, tapi di Indonesia kan nggak bisa. Nah itu supaya saya bisa oke, seperti ini gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin agak sedikit sabar sedikit Pak Bondan. Karena nanti kalau tidak salah besok itu saya akan membahas apa yang Pak Bondan tanyakan.
Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya, jadi nanti sabar aja, karena besok itu kita akan, kalau tidak salah ya, nanti saya coba cek lagi apakah hari besok atau hari Jumatnya kita membahas diagram tata bahasa. Nah, nanti dalam pembahasan itulah nanti saya juga akan memberikan contoh-contoh dan bagaimana ketika orang menafsir tanpa diagram tata bahasa dengan apa bedanya dengan orang yang menafsir dengan diagram tata bahasa melalui pendekatan sintaksis. Gitu Pak Bondan. Ya, disabar untuk besok atau lusa ya Pak. Siap Pak. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada 30 menit, saya akan melanjutkan ke anakronisme semantik.